kafirin hamdan amin hamdan yafi ni'amahu wa yakabi mazidah rabbis israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puja puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir saged dugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaiku sareng-sareng lapai salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, iktikaf, taklim, tahlile lan ibadah-ibadah sanese muga-mugi dipun tanpi lan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saderek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Datang kehidupan teng dunia kang lagi kula alami ki semua di kehidupan di dunia baik kecil maupun besar, gede cilik tua enom pinter bodoh sugih melarat semuanya sama akan mendapat perlakuan sama oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan. Semua akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa panggilan kata para ulama yang akan disampaikan kepada kita semua, panggilan dari Allah. Pertama adalah panggilan azan. Pertama adalah panggilan adzan. Ketika kula diadani, ketika kula diundang ning Gusti Allah. Walaupun sing adan Bapak Was, walaupun sing adan Bapak Pit, tapi hakikatnya itu adalah yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun muadzin yang ada, tetapi hakikatnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diundang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah. Maka ketika kita diundang nih Gusti Allah, semua tergantung kita. Apakah kita mau hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala atau tidak, semua terserah kita. Karena bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini semua tidak ada yang bisa dipaksakan. Karena Allah sudah membekali kita dengan akal, pikiran, dengan qalbu, dengan hati, dengan tubuh. Semua ini fasilitas yang Allah berikan untuk apa? Allah berikan fasilitas tubuh ini adalah sarana sebagai kendaraan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang memanggil ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua ada konsekuensinya. Sing nurut, sing beli nurut, sing taat, sing beli taat, sing teka, sing beli teka. Sing teka hadir menolong Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus melalui proses latihan. Tidak bisa kita serta-merta langsung aktif, tidak. Semua harus butuh proses latihan. Kita diundang nih Gusti Allah. Bisane sembahyang maghrib bae ya ora apa-apa, maghrib bae karo isya wakatan duhur asar lagi pada repot mola kerja ya sebisanya tadi ayo dilatih. Subuh bisa teka luar biasa ya. Subuh bisa teka hadir di masjid itu luar biasa, dilatih maning sesuai ini lagi ora repot duhure biasanya mau lakiin duhure lagi ning umah biasanya melu borongan, melu tandur, biasanya derepkin malah ora repot, maka hadirlah ke masjid, ke mushola. Di saat kita tidak repot. Kalau tidak repot hadir. Kenapa? Karena dilatih. Segala sesuatu kudu dilatih. Termasuk
kita melatih diri untuk senantiasa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, hadir tekani masjid, ting tajuk musala itu pun sama, dilatih. Bakal beli dilatih wong urip bisa. Karena apa? Karena kehidupan kangkula tempat iki proses latihan untuk mempersiapkan diri ya, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, panggilan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, seluruh makhluk ya di dunia ini adalah panggilan adzan. Jadi ketika dikentongi, diadani, itu sesungguhnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih untuk biasa sholatnya senantiasa selalu berjamaah. Karena wong berjamaah kayak jare wong tua kah, jare para ulama, kodane pirang-pirang. Wong ibadah godane pratin lan wirang, wajib nyerang ganjarane pirang-pirang. Wong ibadah ki, pengen mengmasjid, mengtajud. Perhatinnya luar biasa. Malesnya luar biasa. Kangelannya luar biasa. Isinya kadang-kadang. Kenapa isin? Karena maukah belum melalui proses latihan. Padahal dipaksa mah orang enak, nikmat. Justru ketika kita tidak hadir ke masjid, ke musola, kalau bagi orang-orang yang sudah terbiasa, maka rugi. Di samping pahala ganjarannya pirang-pirang 27 derajat dibanding sholat DWK. Apa maning sholatnya ana wong 10, ana wong 20, ana wong 30, 27 kali 30, luar biasa. Untuk hadir ke sholat berjamaah ini luar biasa. Dari rumah ya. Sing omake langkah-langkah kita menuju masjid, menuju musola itu dicatat oleh para malaikat. Para malaikat sibuk mencatat langkah-langkah wong nuju meng masjid, lan nuju meng musola. Sibuk langkah-langkah mencatat langkah-langkah wong salat berjamaah. Selangkah ngapus dosa, selangkah nambahkan derajat, ningkatakan derajat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendek kata ketika kita sholat berjamaah, ini ketika kita kelalen maka ana sing ngelingaken. Ketika kita kelalen ana sing ngelingaken. Imame salah, imame kelalen. Aturan musoli telu sembahyang duhure yen mah lo kelingane loro maning dari tahiyat maning, akhir diingatakan yang jamaah. Subhanallah, jamaah ngelingaken. Kenapa? Karena kelalen. Ada yang mengingatkan kita lalai. Manfaat, salah satu manfaat daripada sholat berjamaah. Nah, barang dewekan, aduh holi pira kan ya, holi telu tepapat kan, akhirnya bingung. Ya, maka manfaat daripada salah satu sholat berjamaah adalah ketika kita kelalen ana sing ilang ya ana sing ngetakan. Jadi panggilan pertama adalah panggilan azan. Panggilan azan semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita. Nah, maka sing teka, sing beli teka, semua terserah kita. Dalam kehidupan ini semua ada konsekuensinya. Ana resikone dewek-dewek, sing taat ana resikone, sing beli taat ana resikone. Nah, maka jare wong tua kah supaya kulaki aja sampai ada penyesalan di kemudian hari. Ya, aja sampai anak penyesalan di kemudian hari akibat kita melalaikan perintah-perintah Allah. Aja sampai kulaki nyesel akibat apa? Akibat kulaki terlalu menuruti rasa beli kieu, ngerasa perhatiin sampai tua, sampai tegang balik durung sempat taat ning Gusti Allah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang kedua adalah panggilan haji.
Panggilan haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal terus. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil, maka kita hadir. Tapi panggilan haji ini hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa berangkat ke tanah suci, sing duwe rezekine, sing sehat badane, ana syaratnya mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Mampu apa nih? Mampu duitnya, karena perjalanan kan bayar mana nih? Perjalanan mana bayar. Haji, umroh ini adalah panggilan Allah. Ya, saudara-saudara kita hari ini sedang berkumpul di tanah suci, berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sedang berkumpul semua. Karena ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagi yang mampu, sing duwe rezekine, sing sehat badane, sing ana kesempatane, maka Allah panggil mereka untuk hadir, yaitu ke Mekkatul Mukarramah. Kemudian hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang terakhir, panggilan yang ketiga. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah panggilan mati. Panggilan mati, panggilan untuk pulang selamanya ke negeri akhirat. Karena dunia yang kita tempati ini adalah sementara saja. Tidak ada orang yang hidup selamanya di kehidupan dunia ini. Langkah wong urip selawase. Bagena profesor, doktor, botak, pitak tetap mati. Bagena wong sugi merala dunia, dokter pirang-pirang angger mati. Bagian pangkatnya tinggi presiden mati. Semua akan mati. Karena dunia yang saat ini kita tempati adalah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia yang kita tempati ini adalah bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat meninggal. Karena suatu saat semua akan pulang ke negeri akhirat. Beli tua, beli enom, beli cilik, beli gede, beli bodoh, beli pintar, beli sugi, beli marat, semua akan dipanggil Allah Subhanahu. Dan ini pasti. Jadi yang pasti-pasti ini harus dipikirkan dari sekarang. Ya, kita dilatih diri kita ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sing aran umur walaupun kita nek emong komaning durung siap, durung masih kangen karo anak putu, masih kangen karo laki, masih kangen karo rabine, ya. Tetapi apa? Tetapi datang kehidupan ini yang namanya umur ini tidak mengenal batas kesiapan. Tidak nunggu kesiapan kita. Kapanpun dimanapun, saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk pulang ke negeri akhirat, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Fa idza matabnu adama in qata amalu illa min salasatin sadaqah jariyah al ilmu bi wal waladun salihun yad'ula. Hanya tiga amalan yang akan kita tinggalkan, yang bisa pahalanya akan terus mengalir walaupun kitanya sudah tidak ada. Tetapi ketika kita di dunia, kita melakukan kebaikan-kebaikan, di dunia banyak yang kita tinggalkan adalah hal-hal yang membuat masyarakat menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi tentram. Ya, saudara-saudara kita yang kita tinggalkan akan merasakan hasil usaha, hasil jerih, hasil ilmu, hasil sesuatu yang sudah kita lakukan, maka itu akan menjadi jariyah dan akan selalu mengalir. Selalu mengalir. Jadi
orang meninggal itu, kenapa disebut meninggal? Karena hanya manusialah yang bisa meninggalkan semua jejak-jejak kehidupannya, ninggalakan anak, ninggalakan laki, ninggalakan rabi, ninggalakan wong tua, ninggalakan sedulur, ninggalakan ponakan, semua. Bahkan meninggalkan hutang. Bahkan orang mati meninggalkan hutang, maka hutangnya harus selesai. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 panggilan itu yang harus senantiasa kita ingat-ingat ya. Sebab itu pasti ya, pasti. Ya, panggilan Allah yang pasti akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah panggilan adzan. Panggilan adzan ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita latih diri kita untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sembayangnya berjamaah, tepat waktu, ning masjid, ning musola, itu dilatih. Ya, dilatih senantiasa berjamaah. Dilatih tepat waktu, latihan segala sesuatu kalau dilatih maka enak. Karena kehidupan ini adalah proses latihan. Ya. Semua ada konsekuensinya. Ya. Semua ada konsekuensi. Mumpung kula kabeh masih diparingi waras urip sehat, aja sampai terjadi penyesalan di kemudian hari akibat kita sering melalaikan. Ya. Sering melalaikan sholat, sering apa? Sering ngende waktu. Ngende waktu ku apa kumaha? Ngende waktuku, sering mengabaikan waktu, ya. Sering mengabaikan waktu. Ya. Sering ya waktu diabaikan. Terlalu banyak menunda-nunda waktu. Obaya kita mah elinge bakal wis tua. Obaya kita mah sadare bakal wis enak. Obaya kita mah sembayangnya bakal wis ora repot. Yo mesti ngaran manusia aja ya repot bae sampai kapan. Maka kita dilatih. Dilatih dari sekarang, jangan terlalu banyak menunda-nunda waktu. Pemaning baik. Hindari karena ini bahaya. Ya. Bahaya dan musibah terbesar bagi manusia sesungguhnya kata para ulama itu adalah terlalu banyak menunda-nunda waktu, terlalu menyepelekan waktu. Orang-orang yang menunda-nunda waktu ini pada akhirnya akan merugi. Nah, maka kita latih diri kita dari sekarang untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sembayangnya jadi durung bisa di masjid masih isi dia ini umpama ora apa-apa. Dilatih mater sing weruh diri kita karo Gusti Allah. Dilatih. Pokoknya dilatih sembahyang. Nah, yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah panggilan haji. Panggilan haji ini bagi yang mampu, sing wis duwe duit, sing di ana rezekine, sing sehat badane, ana kesempatannya, maka hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Sing sampun umroh, sing sampun haji, itu salah satu sing sampun memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah panggilan mati. Mati ini pasti. Nah, maka yang pasti-pasti ini harus kita siapkan dari sekarang. Ya, kita hidup ini harus senantiasa belajar melatih diri untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Qul tutup kelawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.